Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tijur Nafisya, NIM 119380036. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelas Manajemen Desain. Soal nomor 1 yaitu sebutkan nama usaha di bidang kreatif yang ada dalam skala lokal, regional, nasional, dan juga multinasional. Yang pertama, untuk skala lokal itu ada studio animasi, yaitu Ventura Studio yang berlokasi di Sepang Jaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, untuk studio desain ada Design Studio yang berlokasi di Jalan Haji Komarudin, Kecamatan Raja Basaraya, Bandar Lampung. Terus selanjutnya untuk studio fotografi, ada Reisha Fotografi yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Selanjutnya untuk studio ilustrasi dan juga komik, sejauh yang saya cari belum ada di wilayah lokal. Selanjutnya, untuk iklan ada Mahakarya Advertising Lampung yang berlokasi di Jalan W. Halim, Kota Bandar Lampung. Terus untuk production house, ada JJ Production House yang berlokasi di Jalan Pulau Tidore, Jayabaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Terus untuk rental, ada Lampung Sewa yang berlokasi di Gang Kelinci, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Untuk seller ada Omah Desain yang berlokasi di Jalan Karya Bakti, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir, freelancer yaitu Yogi Purnomo Putra yang berlokasi di Kedaton, Bandar Lampung. Selanjutnya untuk skala regional, ada Sapilin Studio yang merupakan studio animasi yang berlokasi di Jalan Veteran, Kota Padang Barat, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya untuk studio fotografi, ada Line Studio Padang yang berlokasi di Jalan Rimbo, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya untuk studio animasi, yaitu Milano Art Studio yang berlokasi di Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya untuk studio komik, ada Likes Comic Studio yang berlokasi di Jalan Datuk Hema Akib, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk periklanan, ada Rumah Ads yang berlokasi di Gang Rukun, Medan Amblas, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya untuk production house, ada Musik Kreatif Indonesia yang berada di Jalan Diponegoro, Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk freelancer, yaitu Ilham Syaputra yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya untuk rental, ada Padang Rental Multimedia yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk seller ada Ratotokraf yang berlokasi di Jalan Ariel Rahmat, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya untuk percetakan, ada Gloria Percetakan yang berlokasi di Ogan Oki, Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk skala nasional, dalam studio animasi ada Inspire Studio yang berlokasi di Grogol, Prambutan, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya untuk studio komik, ada Rion Komik yang berlokasi di Kecamatan Grogol, Petamburan, DKI Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, untuk studio ilustrasi ada Visius Studio yang berlokasi di Cipeda, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, untuk studio desain ada JSK Studio Design yang berlokasi di Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta.
Terus untuk studio VR ada Enfonate yang berlokasi di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Jakarta. Selanjutnya, untuk studio foto ada e-studio foto yang berlokasi di Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, untuk periklanan ada Next Digital Indonesia yang berlokasi di Meruya, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya, production house yaitu MD Entertainment yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya, untuk seller ada Root Art Project yang berlokasi di Jakarta Utara. Selanjutnya untuk percetakan yang ada yaitu uprint.id yang berlokasi di Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat. Selanjutnya untuk rental ada Kita Rental yang berlokasi di Jakarta Selatan. Selanjutnya untuk freelance Elisa R yang berlokasi di Jakarta. Selanjutnya untuk skala multinasional atau internasional untuk studio komik ada DC Comic yang berlokasi di US. Selanjutnya untuk studio animasi ada Walt Disney yang berlokasi di California, US. Selanjutnya untuk studio ilustrasi ada Sony Studio yang berlokasi di US. Selanjutnya untuk studio fotografi terdapat Square Up. Square Up ini berlokasi di San Francisco. Selanjutnya ada studio IR dan VR berlokasi di Spanyol. Untuk periklanan, agensi periklanan ada Ogilvy and Mather yang berlokasi di New York. Selanjutnya untuk production house ada Paramount Picture yang berlokasi di Los Angeles. Selanjutnya untuk percetakan ada Worldwide Print yang berlokasi di Australia. Selanjutnya untuk freelance yaitu J. Oldecker yang berlokasi di US. Selanjutnya untuk seller ada Canon yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan aspek manajemen pada studio, agensi iklan, rumah produksi, percetakan, freelance, dan juga rental atau seller. Studio animasi yang bernama ARK Animasi berlokasi di Bukit Unggul Raya nomor 2 sampai 3 Semarang. Untuk webnya sendiri yaitu www.arkanimasi.com. Untuk struktur organisasinya yaitu Aditya Bahar Moko yang merupakan pemimpin perusahaan. Terus juga di manajer production-nya yaitu Chris Adi Chandra yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan produksi. Terus selanjutnya yaitu financial manager yaitu Riza Fauzi yang mengelola fungsi akuntansi di perusahaan ARK Animasi ini. Terus produk dan jasa yang ditawarkan ARK Animasi yaitu animasi edukasi, animasi pendek, motion graphic, animasi game, iklan, animasi serial, animasi pendidikan, dan lain-lain. Sebagai contoh dari karya mereka yaitu ada Baby Zamzam, selanjutnya ada Happy Muslim Kids, dan selanjutnya ada Dongeng Nusantara.
Eh, untuk cara kerjanya, pertama dilakukan diskusi bersama klien untuk menentukan bagaimana karakter yang diinginkan, nuansa, tema yang diinginkan klien, dan mencocokkan kepada para desainer. Lalu dilakukan desain eh, sketsa awal untuk diberikan lagi kepada klien sebagai pencocokan. Jika desain sudah disetujui, para desainer di sana akan mencoba untuk memvisualisasinya dengan benar. Lalu setelah proses visualisasi animasinya jadi, dilakukan koreksi oleh para petinggi dan juga petinggi perusahaan tersebut dan juga klien. Dari situ akan juga dilakukan pengecekan ulang dan baru produk dari animasi tersebut pun jadi dan bisa diberikan kepada klien atau bisa juga ditayangkan kepada media televisi ataupun sosial media. Terus cara promosi yang dilakukan dari ARK animasi ini yaitu dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, link ID, dan juga tentunya dari film-film yang mereka tayangkan di sosial media dan juga televisi. Selanjutnya studio komik. Nama studio komiknya yaitu Rion Comic yang berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Untuk nama websitenya yaitu www.rioncomic.com. Selanjutnya untuk struktur organisasi yaitu Yuda Negara sebagai komisioner, terus selanjutnya yaitu Kristia Wanli sebagai managing director, juga Andik Prayogo sebagai director. Di bawahnya lagi ada General Affair yaitu Revi, Accounting dan Finance yaitu Amelia. Selanjutnya sebagai Event and Marketing yaitu Sandra Willy. Head editornya yaitu Gita Juwita. Selanjutnya Art Director or Design yaitu Andika Hartawan. Selanjutnya yaitu Art Director of Illustration yaitu Dini Marlina. Setelah itu apa sih yang mereka produksi? Yaitu mereka memproduksi komik bergenre komik komedi, drama, action, science fiction, thriller, terus fantasi, romance, dan juga horor. Selain berupa cetak, mereka juga memproduksi komik berupa komik web. Selanjutnya sebagai contoh dari produk mereka yaitu komik yang berjudul Tarung Legenda, selanjutnya Relic, selanjutnya Kelly Idoscope. Terus alur kerja yang mereka lakukan yaitu pertama mereka akan menciptakan sebuah karakter. Jadi mereka akan melakukan desain karakter terlebih dahulu, selanjutnya menuliskan naskah cerita yang akan mereka buat, lalu mencocokkan naskah dan juga karakter yang telah mereka buat, lalu membuatnya secara digital berupa gambar, alur cerita, latar cerita, dan lain-lain. Setelah komik tersebut jadi, maka akan dilakukan publikasi baik melalui web ataupun cetak. Untuk cetak sebelum disalurkan komik tersebut akan melalui proses cetak buku komik. Selanjutnya, media promosi apa sih yang mereka gunakan? Mereka menggunakan media promosi seperti Instagram, Facebook, link ID, website, dan selanjutnya yaitu studio desain. Namanya yaitu Visius yang berlokasi di Jalan Rindang, Cipedak, Jakarta, Indonesia.
Terus untuk struktur organisasinya yaitu Rege sebagai founder dan juga art director, terus Sagoro sebagai founder dan juga managing director, terus Nadia Sarah sebagai finance director, Ayu Wijaja sebagai project manager, Reza Junior sebagai account manager, Asto sebagai art director, dan beberapa karyawan lainnya. Terus untuk produk yang mereka hasilkan yaitu yang pertama ada packaging, branding, marketing, web and digital media, foto produk, motion graphic, website development, dan lain-lain. Terus untuk contoh karyanya ada branding dari Genius dan juga desain packaging dari Aqua. Terus untuk cara terus untuk cara kerjanya yaitu mereka melakukan diskusi kepada klien untuk menentukan apa yang mereka inginkan dengan diberikan juga masukan dari tim art dan juga desainer di sana. Terus untuk itu dilakukan juga pengelolaan data dari klien untuk bisa mencocokkan apa yang diinginkan klien dan juga materi yang akan mereka sampaikan. Terus untuk dari situ ketika sudah menemui kesepakatan, tim desainer akan mencoba untuk membuat produknya. Setelah produk jadi, mereka akan melakukan sampling produk yang akan ditunjukkan kepada klien untuk melakukan evaluasi apakah ada kekurangan dari produk yang telah jadi. Setelah jika ada kekurangan dan tidak sesuai dengan klien, maka akan dilakukan revisi. Dan selanjutnya jika sudah sesuai untuk klien, maka akan melalui proses selanjutnya, misalkan untuk produk berupa cetak, maka akan dicetak. Dan jika untuk produk melalui sosial media, maka akan langsung diberikan kepada klien untuk bisa dipublis. Terus untuk dari apa namanya? Terus untuk studio ini cara promosi yang mereka lakukan yaitu melalui website dan juga Instagram. Selanjutnya yaitu studio ilustrasi. Nama studio ini yaitu Gega Studio yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Semarang, nomor 187. Terus untuk websitenya yaitu gegastudio.design.com. Struktur organisasi di studio ini dibentuk oleh Agah Ramadhani dan Danang Suyudi yang sekarang memiliki 10 ilustrator dan desainer di studio ini. Terus juga produk yang mereka hasilkan yaitu ilustrasi buku anak, terus ilustrasi buku remaja, ilustrasi isi buku, ilustrasi mind mapping, terus juga ilustrasi buku fiksi, terus juga ilustrasi cat air atau ilustrasi yang dikerjakan secara manual dan lain-lain. Selanjutnya untuk bagaimana cara mereka bekerja yaitu yang pertama klien akan memberikan brief kepada mereka berupa alur cerita yang akan diilustrasikan, terus juga penyesuaian karakter dari cerita yang ingin disampaikan. Terus dari itu akan setelah diskusi itu akan dicoba melakukan ilustrasi secara manual. Terus jika ilustrasi secara manual atau sketsa itu disetujui oleh klien, maka akan dilakukan sketsa digital yang akan diperbarui menjadi produk ilustrasi dari buku tersebut. Setelah itu, ketika produk jadi, akan diberikan kepada klien dan sebagai pertimbangan dan juga sebagai
apakah klien setuju dengan hasil jadi tersebut. Jika tidak setuju, maka akan dilakukan revisi sampai keinginan konsumen tercapai. Dan jika semua sudah deal dan sudah sepakat atas desain yang mereka kerjakan, maka akan dilanjutkan kepada eh, apa kepada tahap produksi cetak. Terus cara promosi yang mereka lakukan yaitu melalui WhatsApp, email, Fiverr, Instagram, YouTube, dan juga Google Business. Selanjutnya, studio VR dan IR. Nama studionya yaitu TikTek Studio yang berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, Kota Surabaya. Untuk struktur organisasinya yaitu ada Rio Bagus sebagai founder, Dita Gusti sebagai CFO, Agista Yunda sebagai CMO, Harista Agam sebagai CEO, dan juga Ridlon Nur sebagai CTO. Terus selanjutnya untuk produk yang mereka hasilkan yaitu VR training, terus juga VR medical, VR military, VR museum, VR games, VR industri, terus juga VR, IR untuk edukasi, terus juga Instagram IR filter, dan lain-lain. Terus untuk cara mereka bekerja, yaitu pertama berdiskusi kepada klien apa yang ingin mereka buat, yaitu apakah VR dalam hal training, edukasi, dan lain-lain. Dari situ akan disesuaikan desainer yang mereka miliki sesuai keahliannya masing-masing. Terus juga mereka akan memulai percakapan lebih dalam kepada klien mengenai bagaimana konsep, warna, digitalisasi, dan lain sebagainya. Setelah mereka mencapai kecocokan, maka mereka akan melakukan digital visualisasinya, dan juga setelah itu akan diberikan lagi kepada klien untuk diberikan validasi. Jika klien setuju, maka produk akan segera diteruskan. Terus setelah produk selesai, maka akan dikembalikan kepada klien lagi. Lalu akan dilakukan juga evaluasi oleh CEO dan founder lainnya. Setelah itu, maka akan pembeli atau klien akan bisa menggunakan VR atau IR yang mereka pesan dari studio ini. Terus media yang mereka gunakan untuk promosinya itu ada Facebook, Instagram, link ID, dan juga Twitter. Selanjutnya yaitu studio fotografi. Nama studio fotografi ini yaitu Bali Prod yang berlokasi di Cinggu, Bali. Untuk websitenya yaitu www.baliprod.com. Untuk produk yang telah mereka hasilkan yaitu berupa fotografi, videografi, motion design, graphic design, editing, dan lain-lain. Terus untuk contoh kerjasama yang telah mereka lakukan yaitu adalah Unilever Indonesia, Unilever Vietnam, terus juga dari Allianz. Dan untuk struktur organisasi dari studio ini yaitu Omri Bencanaan sebagai co-founder CEO, terus Jos Patil sebagai CEO, founder, eksekutif producer, terus Romain Kyler sebagai co-founder film director. Terus selanjutnya alur dari produksi fotografi di studio ini yaitu pertama klien memberikan brief, lalu dilakukan diskusi, lalu juga selanjutnya dilakukan pemotretan atau proses syuting di tempat yang telah ditentukan sebelumnya dan juga sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya
dilakukan proses penyocokan kepada klien, apakah hasil dari fotografi atau videografi yang mereka buat sesuai dengan brief dan juga kemauan klien. Setelah semua deal, mereka akan memulai proses editing. Dan setelah proses editing, kembali dilakukan evaluasi penyesuaian dengan kemauan klien. Setelah itu, jika semuanya sudah selesai, maka produk akan diberikan kepada klien dan klien akan ya gitu. Terus untuk media promosi yang mereka lakukan yaitu Instagram, YouTube, dan juga web. Selanjutnya yaitu agensi iklan. Nama agensi iklannya yaitu Mediatrix Group. Berlokasi di Ciputra International Tokopedia Care Tower, terus Jalan LKR Luar Barat, nomor 101 RW 14, Meruya, Jakarta Barat. Untuk websitenya yaitu www.futuremediatrix.com. Untuk struktur organisasi di agensi iklan ini ada Thomas sebagai CEO atau Chief Executive Officer, terus ada Edozel sebagai CCO atau Chief Creative Officer, terus ada Yasmin sebagai COO, sebagai Chief Operational Officer. Terus untuk produk yang dihasilkan dari agensi iklan ini, mereka melakukan pengembangan web, terus juga desain, pemasaran, membantu merek melalui konten-konten kreatif yang mereka buat melalui kata-kata, video, atau animasi, dan juga dalam membangun reputasi sebuah brand. Sebagai contohnya yaitu ada ikan pedal pop, terus juga ada iklan Epiton TVC. Terus cara kerja mereka yaitu pertama dilakukan planning, yaitu pertemuan antara klien dan juga agensi untuk menentukan apa sih yang mereka akan buat, terus juga dilakukan organizing yang merupakan pembuatan konsep, terus juga melakukan pembagian dalam tim produksi. Terus selanjutnya dilakukan motivating, yaitu agensi iklan ini memeriksa hasil akhir dari iklan yang telah dibuat, terus diberikan juga kepada klien untuk diperlihatkan dan juga dikoreksi. Terus setelah ACC dari klien dan juga proses selanjutnya yaitu mengaplikasikan iklan kepada media seperti televisi, radio, poster, booklet, sosial media, dan lain-lain. Terus dilakukan juga controlling. CEO mengawasi operasional perusahaan untuk memastikan kualitas yang terbaik yang diberikan kepada klien. Terus juga dilakukan evaluasi dari keberhasilan iklan yang mereka buat dan juga terhadap ekspektasi klien. Selanjutnya media yang mereka gunakan sebagai promosi agensi iklan ini yaitu ada Facebook, Instagram, link ID, YouTube, email, dan selanjutnya yaitu production house. Nama production house-nya yaitu MD Entertainment yang berlokasi di MD Place, Tower 1, lantai 7 sampai dengan 10, Jalan Setiabudi Selatan, nomor 07, Jakarta. Untuk websitenya yaitu www.mdentertainment.co. Terus untuk struktur organisasinya yaitu ada Manoj Punjabi yang merupakan presiden director. Selanjutnya ada Sania Punjabi sebagai director. Selanjutnya juga ada Sanjay Mulani sebagai director. Untuk produk dari
dari Production House MD Entertainment ini terdapat produk berupa picture, animasi, musik, retail, dan juga properti. Contoh produksinya ialah ada Adit Sopojarwo, Cinta Fitri, dan juga web series My Lecture, My Husband. Terus untuk cara kerjanya yaitu yang pertama adalah development. Pada tahap ini dilakukan pengembangan ide dan juga menentukan jenis cerita, genre, dan juga format penulisan skenario pada proyek yang dibuat. Terus juga yang kedua adalah praproduksi. Di praproduksi ini dilakukan perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah yang dibagi menjadi analisis karakter, wardrobe, setting, dan juga properti. Terus juga master breakdown dilakukan hunting yang dibagi menjadi hunting lokasi dan juga penetapan lokasinya untuk syuting. Terus hunting juga dilakukan pada properti seperti wardrobe, juga dilakukan casting perekrutan untuk kru dan juga dilakukan penyewaan peralatan. Terus yang terakhir yaitu tahap produksi, yang dimana tahap ini adalah tahap semua materi yang direncanakan tadi pada 2 tahap sebelumnya dilakukan, direkam baik berupa gambarnya dan juga suara. Terus untuk media yang digunakan untuk mempromosikan production house ini yaitu ada Facebook, link ID, YouTube, web TV, web yang juga membantu memproduksi film di MD Entertainment. Selanjutnya yaitu percetakan. Nama percetakannya yaitu Prima Grafia yang berlokasi di Jalan Kepu Selatan nomor 71 Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk alamat websitenya yaitu www.primagrafia.co.id. Selanjutnya untuk struktur organisasi dari Prima Grafia yaitu Edi Kima sebagai CEO. Terus Hari Muryanto sebagai COO, terus Irmawati sebagai marketing manager. Untuk produk yang dihasilkan dari percetakan ini yaitu display promotion, terus offset printing, terus cetak materi berukuran besar seperti yang meliputi baliho, billboard, dan lain-lain. Terus cetak berbagai macam media datar dan juga solid seperti kaca, kertas, akrilik, kulit, dan lain-lain. Juga ada digital printing paper. Terus cara kerjanya yaitu yang pertama customer mengirimkan file pada desainer, bisa langsung pada desainer maupun melalui sales yang ada di sana. Terus semua ketersediaan bahan akan dikonfirmasikan ke departemen material yang ada di percetakan tersebut. Setelah mendapat konfirmasi, desainer mulai melakukan pengerjaan, mulai dari layouting, terus pemasangan atribut cetak, terus pecah warna sesuai dengan pesanan dari customer. Terus dari situ file yang telah selesai disetting akan masuk ke bagian repro untuk diolah menjadi output berupa plat cetak. Terus plat disortir dan dibedakan sesuai channel warna dan juga untuk produk produk berupa buku atau majalah perlu dilakukan sortir halaman juga sesuai yang telah ditentukan. Terus setelah plat yang tadi jadi, maka siap diberikan kepada departemen cetak selanjutnya untuk melalui proses printing. Setelah proses printing tersebut, hasil cetak akan dibawa menuju bagian finishing, yaitu meliputi bagian dalam lipat, potong, jahit, lem, ataupun plong.
Terus setelah hasil cetakan selesai menjadi berupa produk jadi, maka akan di-packing dan dibawa menuju warehouse dan produk siap diberikan kepada pelanggan yang memesan. Terus untuk media yang digunakan oleh percetakan ini dalam promosinya adalah Facebook, Instagram, Link ID, dan juga YouTube. Dan juga baliho. Selanjutnya freelance. Bernama Ekaterina, berlokasi di Rusia. Situs web yang biasa ia gunakan untuk uh, pekerjaan freelance-nya yaitu situs Rusia seperti trk.mail.ru. Untuk produk yang ia tawarkan yaitu ada portrait di atas kanvas dan juga logo. Untuk alur kerjanya, ia meminta beberapa foto dari klien berupa foto gambar dan juga untuk background pada potret yang akan ia gambar, terus juga menanyakan ukuran kanvas, juga kapan tanggal pesanan itu selesai. Terus untuk itu uang muka 30%. Terus untuk selanjutnya yaitu ia memastikan untuk mencari informasi yang diperlukan dari pesanan klien, cari tahu apakah percetakan akan dapat mencetak potret pada tanggal yang diinginkan, terus juga melakukan pembayaran di muka. Terus untuk itu dia melakukan pekerjaannya dengan tepat waktu, juga jangan malas dan juga jujur terhadap klien. Untuk promosi yang ia lakukan yaitu melalui yang pertama ada Instagram, Fiverr, dan juga situs Rusia untuk melakukan iklan. Selanjutnya, untuk rental atau seller, terdapat Canon yang berlokasi di Tokyo, Jepang, namun memiliki toko di hampir seluruh dunia dan juga di Indonesia. Untuk webnya sendiri yaitu id.canon. Terus untuk struktur organisasi, yang pertama yaitu ada chairman dan juga CEO, presiden dan juga COO. Selanjutnya ada executive vice president dan juga CFO, selanjutnya ada Executive Vice President dan juga CTO, selanjutnya Senior Managing Director, terus selanjutnya Managing Director, dan juga selanjutnya Director. Terus untuk produk yang ada, yaitu ada produk kantor, terus juga produk pengolahan gambar, produk bisnis dan informasi, kamera, dan juga optik. Terus untuk alur kerja pada Canon tersendiri, Canon memastikan untuk mengirimkan produk dari manufaktur ke situs pelanggan di seluruh dunia. Terus Canon juga bekerja untuk mengurangi bahan lingkungan melalui langkah-langkah sebagai modal ship dan lebih ramah lingkungan dalam kemasannya. Terus dari segi produksi, seiring dengan penerapan sistem produksi self-efficient, Canon menggunakan sistem produk otomatis untuk memenuhi meningkatnya permintaan. Terus dalam hal organizing, Canon mempunyai kesepakatan harga dengan pihak distributor. Terus distributor hanya boleh menjual produk dari Canon sesuai dengan harga yang disepakati. Terus juga Canon menciptakan produk dengan tipe-tipe yang beragam dan dengan harga yang sesuai dengan pasar. Terus juga terdapat motivating yang berupa kapasitas pembeli perlu diperhatikan dari semua produk yang telah Canon ciptakan. Canon mempunyai pelanggan yang berbeda jumlahnya, dan oleh karena itu jangan sampai produksi yang dilakukan oleh Canon tidak sesuai dengan jumlah pelanggan atau pembeli, sehingga menimbulkan pembeli yang bisa berpindah kepada pesaing. Selanjutnya, untuk controlling, Canon menjaga hubungan baik dengan supplier,
Jika hubungan dengan supplier tidak dijaga dengan baik, maka perusahaan akan susah memperoleh bahan baku industri karena hal tersebut membuat Canon sulit untuk menemukan pengganti supplier lainnya yang sesuai dengan produknya. Terus juga yang terakhir ada evaluating. Canon memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di awal sebelum memutuskan untuk bekerja sama. Terus dalam hal promosi, Canon dapat ditemukan di website, media sosial, email. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.